untuk memperkuat itu, manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Saat audiensi, selain Sufmi Dasko menelepon Prabowo, perwakilan SHI juga menyerahkan draft usulan terkait gaji dan tunjangan. Supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji. Tapi jika dilacak pernyataan Dasko, yang terhormat juga Pak Adis Kadir, Pak Cucun, perkenalkan, nama saya Aji Prakoso. Saya hakim dari Pengadilan Negeri Sampang, Madura. Jauh-jauh ke sini, mohon maaf kalau suara saya bergetar. Jauh-jauh ke sini kami ingin menghubungkan suara rekan-rekan hakim yang ada di penjuru seluruh Indonesia. Hari ini saya sampaikan bahwa telah 12 tahun negara abai terhadap kondisi hakim. Tidak hanya bicara soal kesejahteraan yang terabaikan, ada juga hak-hak lain yang tidak dipenuhi oleh negara. Salah satunya adalah hak keamanan, hak atas jaminan keamanan. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh rekan kami, rekan Rangga, rekan Jusran, Bapak. Saya menambahkan bahwa kondisi hakim hari ini, ekonominya berada di ujung tanduk. Berada ditugaskan di penjuru-penjuru Indonesia. Bukan kami tidak suka terhadap hal tersebut, bukan kami meminggirkan hal tersebut, tidak. Sejak kami dilantik di awal, kami bersedia untuk ditempatkan di seluruh penjuru Indonesia, menjadi pintu gerbang terakhir untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Tapi kondisi inflasi selama 12 tahun, negara tidak hadir di sana. Saya menyampaikan Bapak kondisi teman-teman. Saya ambil contoh saja, ada rekan saya Ervan berada di Kepulauan Buru, Maluku, rumahnya, home base-nya ada di Gresik, Jawa Timur. Dengan membawa istri dan 2 orang anak untuk pulang kampung saja mungkin harus menahan diri 3-4 tahun. Begitupun saya. Sebelum di Madura, saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia, tapi pada prinsipnya kami juga seorang manusia biasa. Kami tidak bisa untuk berada di pemakaman orang tua kami. Saya harus menghibur istri saya karena orang tuanya meninggal, ya orang tua saya juga, dan menyampaikan permohonan maaf bahwa kita tidak bisa pulang ke Denpasar pada saat itu. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah, akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Mungkin yang masyarakat tahu, gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar. Tapi bagaimana dengan, kami sadar ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik. Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya, tidak.
Tidak, sama sekali kami tidak minta kaya raya, tidak. Bahkan dari naskah kebijakan yang kami ajukan, draft perubahan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, kami hanya meminta besaran kenaikan 142%. Tidak ada setengahnya dari 300% kenaikan gaji pegawai Kementerian Keuangan. Padahal ancaman terhadap keamanan kami, ancaman terhadap jiwa kami, jiwa keluarga kami itu nyata di depan mata. Saya pernah menangani perkara pembunuhan, bolak-balik ke rumah diintai. Posisi saya harus nginap di kantor karena harus mendraft putusan. Istri dengan 3 orang anak kecil, tidak punya ART karena keterbatasan ekonomi, menyampaikan, ya, rumah bolak-balik didatangi orang malam-malam, pintunya juga digedor. Ini kondisi nyata. Saya sampaikan, hubungi tetangga. Ini bukan cerita saya saja, tapi cerita rekan-rekan hakim yang ada di Indonesia. Kami tidak minta menjadi kaya raya, tidak, tapi kami minta negara hadir. Makanya ketika Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan, Bapak Presiden terpilih yang terhormat, dalam berbagai kesempatan menyampaikan akan memperhatikan kesejahteraan hakim, ini bagaikan oase di padang gurun, bagaikan tetesan embun di tengah kekeringan. Insya Allah apa yang kami sampaikan ini, kami yakin akan direspon positif oleh Bapak Prabowo Subianto dan akan disampaikan oleh bapak-bapak anggota dewan yang terhormat. Ini kondisi yang nyata. Jaminan keamanan negara terhadap hakim tidak ada. Kemudian kesejahteraannya 12 tahun terpinggirkan. Hakim itu di sebuah pengadilan adalah core bisnis utama. Tanpa adanya hakim, pengadilan bisa bubar. Itulah kekuasaan yudikatif. Tapi realitanya Bapak, hakim dengan masa kerja 0 tahun atau nanti adik-adik kami yang akan dilantik jadi hakim di tahun depan, itu penghasilannya akan lebih rendah dari arsiparis, peranata komputer. Itu akan lebih rendah. Padahal hakim adalah garda terdepan bagi pencari keadilan. Apakah kemudian ketika hakimnya mundur, pengadilan juga bubar kan? Otomatis, karena core bisnis utama. Apa mau diganti jadi arsiparis negeri, arsiparis agama, atau arsiparis tata usaha negara? Begitu juga peranata komputer. Bukan kami mendiskreditkan pekerjaan yang lain, tapi itulah seharusnya kekuasaan kehakiman, hakim yang lebih dulu diutamakan. Kami sudah menyampaikan ini kepada pimpinan Mahkamah Agung juga, kemarin sudah kami sampaikan. Saya juga perwakilan yang bertemu dengan Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Supratman Andi. Tanggapannya dari Pak Supratman Andi sangat positif, akan membantu mengharmonisasi. Ini sebuah oase Pak, bagaikan oase di padang gurun. Kemudian lagi saya sampaikan bahwa tadi sudah dijelaskan, hakim ini